Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Maulana Ibrahim dengan NIM 221118146, mahasiswa Teknik Elektro Unjani 2018. Dalam video tutorial ini, saya akan membuat video tutorial tentang pembuatan server. Adapun tujuan dibuatnya video ini selain untuk pembelajaran, yaitu juga untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen jaringan. Di dalam video ini, kita akan mensimulasikan beberapa server yang terdiri dari DHCP, HTTP, DNS, dan juga nilai dengan menggunakan aplikasi simulator Cisco Packet Tracker. Mari kita buka aplikasi berikut. Kita cari Cisco. Di sini saya akan membuat simulasi beberapa server yang digunakan pada perkantoran dengan 10 ruangan dan juga 2 segmen berbeda. Yang pertama, kita membutuhkan router. Kita ambil router di sini. Lalu kita cari switch. Karena di sini kita menggunakan 2 switch untuk memenuhi 2 segmen. Lalu, untuk PC-nya, kita menggunakan 10 PC untuk masing-masing segmen. Jadi, terbagi menjadi 2. Untuk segmen pertama yaitu 5, dan segmen kedua pun 5. Komponennya ada. Selanjutnya kita akan menghubungkan komponen-komponen tersebut dengan menggunakan kabel fast Ethernet. Sebelumnya, karena switch ini hanya mempunyai 4 slot atau 4 jack fast Ethernet, kita akan menambahkan jack fast Ethernet. Caranya, kita matikan terlebih dahulu switch ini dengan menekan tombol di sini, sehingga indikator akan berwarna hitam. Setelah indikator berwarna hitam, kita akan menambahkannya dengan menggunakan modul di sini. Kita membutuhkan 10 slot fast Ethernet yang akan digunakan untuk komputer atau PC dan juga server nantinya. Setelah semua terpasang ke dalam slot, lalu kita akan menyalakan kembali switch tersebut sampai warnanya menjadi berubah hijau. Setelah itu kita dapat menyambungkan isi yang ada di sini ke switch menggunakan kabel fast Ethernet. Nah, setelah terpasang, ulangi langkah yang sama untuk switch yang kedua. Setelah switch kedua tersambung, sama seperti switch pertama, lalu kita akan menyambungkan kedua switch ke router dengan menggunakan kabel fast Ethernet.
Setelah terhubung, kita akan menyeting router dengan cara klik 2 kali pada router, lalu masuk menu config, lalu kita cari fast Ethernet 00, lalu kita nyalakan on, dan kita masukkan IP address yang akan digunakan. Untuk IP address yang pertama, kita akan menggunakan IP address kelas A, yaitu dengan 10.0.10.254. Untuk subnet MAC-nya yaitu 255.0.0.0. Setelah itu, kemudian untuk fast Ethernet yang kedua, kita nyalakan. Untuk yang kedua ini, saya akan menggunakan IP address fast B, yaitu 172.16.20.254. Untuk subnet MAC-nya yaitu 255.255.0.0. Kita mengkonfigurasi router, selanjutnya kita akan menggunakan server yang pertama, yaitu DHCP server. Kita masukkan server yang pertama, kita pilih di end device, lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Ke switch pertama. Setelah itu, kita konfigurasi server ini. Kita masuk ke desktop. Kemudian kita masukkan IP kelas A untuk IP address, yaitu 10.0.10.10. Kemudian untuk subnet max yaitu otomatis 255.0.0.0. Untuk default gateway, kita menggunakan IP router, yaitu 10.0.10.254. Kemudian kita close. Kita masuk ke menu service. Kita pilih DHCP. Lalu kita on di sini. Untuk start IP, kita mulai dari 10.0.10.11. Dan untuk default gateway kita menggunakan IP router, yaitu 10.0.10.254. Dan untuk maksimum usernya, kita pilih 5. Karena kita hanya menggunakan 5 user. Setelah itu, kita save. Lalu, kita cek pada klien, pindah IP konfigurasi menjadi DHCP. Lakukan pada semua klien. Jika telah tersambung, kita coba ganti nama server ini menjadi DHCP server. Lalu selanjutnya, untuk memastikan bahwa PC ini tersambung dengan baik,
Cara pengujiannya kita menggunakan command prompt. Kita masuk ke PC. Pertama, kita masuk ke command prompt. Lalu kita ketikkan ping. Masukkan IP yang dituju, semisal 10.0.10.13 untuk PC yang ketiga. Kita coba enter. Maka akan ada balasan dari PC yang 3. Jika sudah terhubung, maka kita close. Selanjutnya, pada server yang kedua, kita akan mensimulasikan yaitu web server. Caranya sama dengan DHCP server. Kita pilih, ada in device, server, kita hubungkan menggunakan kabel fast Ethernet. Kita coba konfigurasi. Kita ganti namanya menjadi web server. Selanjutnya kita atur IP address-nya menjadi 10.0.10.50 sesuai dengan IP kelas A. Untuk default gateway, kita menggunakan IP pada router yaitu 10.0.10.254. Kemudian kita close. Hal lain yang harus dikonfigurasi yaitu kita masuk ke menu service, lalu kita ke HTTP, di on kan. Setelah itu kita memodifikasi indeks HTML di sini. Caranya dengan kita klik edit, lalu kita sederhanakan. Caranya, kita pilih yang sederhana, yaitu kita klikkan. Setelah itu kita save. Yes. Lalu kita close. Untuk mencoba
web server ini, kita masuk ke PC yang satu misalkan, yaitu kita pilih web pada desktop. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.0.10.50. Coba go. Nah, dan ini hasilnya. Berarti kita sedang mengakses server web server di sini. Kita close saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mengakses web dengan alamat IP, namun menggunakan nama yang diinginkan. Nah, untuk mengubah ini kita membutuhkan server yang mampu menerjemahkan IP address menjadi domain name dan domain name menjadi IP address. Server tersebut dinamakan DNS server. Ditambahkan satu server lagi di sini pada switch. Kita hubungkan ke switch. Rename menjadi DNS server. Setelah itu, kita beri IP address pada desktop, pada IP konfigurasi, yaitu 10.0.10.100. Berikutnya kita klik service. Kita gunakan layanan DNS. Kita masuk ke DNS. Setelah itu kita aktifkan. Selanjutnya kita sertakan nama untuk webnya. Semisal www.azizmaulana.com. Selanjutnya kita masukkan IP address yang tadi, yaitu 10.0.10.50. Jika sudah, kita klik add. Lalu kita bisa memberikan domain nama untuk server lain, semisal di sini. Semisal dhcp.azizmaulana.com. IP address-nya yaitu 10.0.10.10. Saatnya kita add. Untuk yang DNS server pun kita bisa tambahkan, yaitu sini kita masukkan dns.azizmaulana.com. Kita masukkan IP-nya, yaitu 10.0.10.100. Lalu kita add. Selanjutnya kita close. Selanjutnya, untuk dapat mencoba layanan DNS ini, kita harus ubah terlebih dahulu pada DHCP server. Kita klik DHCP.
kita pilih service, kita isi IP DNS server lalu kita isi 10.0.10.100, lalu kita save, selanjutnya kita close. Setelah mengubah pada DHCP server, selanjutnya kita coba lihat pada PC yang pertama. Nah, pada IP konfigurasi kita perlu merequest ulang IP address. Caranya, kita masuk ke IP konfigurasi, kita pindahkan saja dulu IP konfigurasi ini ke static. Setelah itu, kita pindahkan kembali ke DHCP. Terlihat ada perbedaan pada DNS server. Tidak sama seperti yang sebelumnya. Kita lakukan pada semua PC yang ada di sini. Selanjutnya, kita bisa menikmati layanan DNS server. Caranya, kita coba buktikan dengan membuka web server. Kita ketik sesuai dengan nama yang telah diberikan. Kita coba masuk ke PC yang pertama. Kita ke web browser. Kita masukkan www.azizmana.com. Kita coba go. Nah, telah berhasil. Selain itu juga, kita bisa mencoba dengan cara ping DHCP. Yaitu, kita masuk ke command prompt. Kita ketik ping dhcp.aziz.com. Jika telah berhasil, kita close saja.
Yang terakhir yaitu mail server. Sama halnya dengan server-server sebelumnya, kita masukkan mail server. Kita pilih end device, server. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel fast Ethernet. Setelah itu kita konfigurasi. Kita masuk. Kita ganti menjadi mail server. Pertama, selanjutnya kita masuk ke IP konfigurasinya. Kita masukkan IP address 10.0.10.150. Max-nya 255.0.0.0. Selanjutnya kita masuk ke menu service. Pada menu service ini, kita pilih email. Di sini terjadi dua pilihan, yaitu SMTP service dan POP3 service. Untuk SMTP service adalah layanan untuk menerima email, sedangkan untuk POP3 service adalah layanan untuk menampung email dari server lainnya yang mengirimkan. Kita coba isi domainnya dulu, satu persatu. Untuk domain name-nya, kita isi. Kita beri nama pada user, yaitu user1. Passwordnya kita isi. Password. Lalu kita plus. Ulangi hingga visi kelima. Supaya mudah mengakses pada web browser, maka kita ubah DNS server. Masuk pada DNS. Kita tambahkan. IP address-nya kita masukkan 10.0.10.150. Lalu kita add. Save. Untuk menggunakan layanan email, kita coba pada layanan email ini, kita menggunakan PC. Kita masuk PC, kita pilih email, lalu kita masukkan incoming mail di sini. Yaitu mail
Untuk outgoing mail, yaitu kita arahkan email yang sama. Untuk user, kita masukkan user 1. Passwordnya password. Kita scroll ke atas. Untuk nama kita isi user 1. Untuk email address, kita isi user 1 at selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada PC yang lain. Jadi kita klik save. Layanan email, kita dapat mensimulasikannya, yaitu kita masuk ke PC yang pertama, kita pilih email, kita compose, kita tuh ke misal user 3 add com. Subjeknya kita halo. Kita send di sini. Kita coba cek apakah telah terkirim atau belum. Kita masuk ke user ketiga, ke email. Nah, kita klik receive. Nah, di sini ada email barusan, yaitu hai user 3, apa kabar? Semoga baik-baik saja. User ketiga juga bisa mengirimkan balasan kembali ke user pertama, yaitu kita klik reply di sini. Lalu kita klik send. Lalu kita cari pada user yang pertama, email, receive. Nah, ada balasan dari user ketiga. Berarti untuk server mail ini sudah berjalan dengan baik. Untuk switch yang kedua, kita ulangi langkah yang sama pada switch yang pertama. Dan kita masukkan kepada switch yang kedua untuk PC-PC yang selanjutnya. Setelah server-server terpasang pada switch kedua, selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan apakah server-server tersebut telah terhubung dengan baik atau tidak. Yang pertama kita coba untuk DHCP servernya. Kita masuk ke command prompt. Lalu kita ping. Untuk line kedua, yaitu di 192.0.10.12. Akan ada balasan dari PC yang kedua.
menunjukkan bahwa untuk PC tersebut telah terhubung. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk web server. Kita masuk ke PC kembali, kita ke web browser, kita ketikkan IP dari web browser, yaitu 192.0.10.50. Terlihat di sini ada bahwa web browser dapat diakses oleh PC. Selanjutnya untuk DNS, kita masuk lagi ke web browser, lalu kita masukkan web yang telah kita buat, yaitu www.com. Terlihat di sini dapat diakses dengan menggunakan www.aziz.com. Selanjutnya, untuk mengetes apakah mail server bekerja, kita masuk ke email. Kalau kita compose, kita akan mengirim ke user 2 at aziz.com. Di sini kita ketikkan halo, hai. Lalu kita send di sini. Selanjutnya kita lihat pada user kedua di receive. Ada email masuk dari user pertama. Kita coba balas. Kita lihat pada user pertama ada balasan dari user kedua. Ini menunjukkan bahwa server-server pada switch yang kedua telah berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.